pengalaman apa ya, misalnya di komunitas belajar tuh apa, misalnya dari instrukturnya itu ya bisa juga. Kemudian kalau di tempatnya Mbak Fitri itu apa ya kira-kira? Misalnya kan di situ istilahnya apa kan? Kalau di situ juga ada semacam media iswara, masih ada istilah-istilah itu nggak Mbak? Sekarang namanya Widya Prada, Prof. Oh gitu. Nggih. Saya belum Kalau belum ini Widya ya, balai Iswara besar itu, itu kan istilahnya sekarang ya ya, namanya ya. kalau Ini saya Widya juga Iswara ada. itu masih cuma di BBGTK yang Solo. Oh iya, oke, iya, iya. Nggih. Baik, itu ya. Jadi kalau fenomenologi itu malah subjektif individunya. Kalau kasus itu masalah komunitas, kelas, sekolah, ya itu bisa. Jadi malah fenomenologi namanya studi kasus tuh kelihatannya lebih ini, tapi fenomena itu yang lebih ini ya. Jadi pengalaman subjektif individu. Jadi pengalaman apa jadi widya apa tadi Prada apa Widya Prada. Nggih. misalnya gitu ya. Ini saya istilah-istilah baru ya. Terus apalagi ya misalnya pengalaman, misalnya apa ya? Misalnya kalau apa misalnya pengalaman ya misalnya itu tadi misalnya di planning gitu ya. Nah ini jadi kalau kami itu kemarin baru kerjasama dengan di SD di Sambirejo yang sama sekali belum tersentuh di planning ya, karena di sana jauh gitu ya. Jadi ini memang sekolah mitranya dari FIPP ya, jadi fakultas. Terus kita mengadakan apa membantu pemerintah lah ya, istilahnya menjadi apa tangan ya, meskipun nggak dibayar ya, kami malah istilahnya Mhm. apa dari kampus ada dana sedikit, terus kita ke sana ya. Jadi sana yang penting datang mendengarkan kan gitu ya, praktek kayak gitu. Jadi kita yang ini ya. Nih, itu kalau fenomenologi. Jadi dua itu mungkin ya. Nah ini eh, apa ini yang menjadi apa fokusnya ya. Kemudian etnografi kalau kita tentang apa kalau etnografi? Tentang budaya, Prof. Iya, Mbak Sabrina. Aduh, Mbak Sabrina nih. Ya, memahami budaya ya kelompok tertentu melalui observasi yang mana etnografi harus terjun Mbak Mas ke lapangan langsung, harus Hmm. berkomunikasi langsung dengan masyarakat di sekitar ya. Kemudian kalau grounded teori berarti mengembangkan teori berdasarkan data lapangan. Nah, kemarin yang seperti saya sampaikan itu sebenarnya mungkin saya pernah cerita tentang penelitian suami saya tuh sebenarnya dia hanya menginginkan ke eh, studi kasus sebenarnya ya kan, tapi di sana beliau juga hanya mendapatkan bahwa oh ternyata itu kan juga namanya teori ya, meskipun tambahnya hanya sedikit pengembangannya, bahwa ternyata apa di sana itu ada tiga kelompok pengrajin misalnya yang visioner, kemudian yang apa eh, apa hanya menerima apa istilahnya kayak di sub pekerjaannya, kemudian ada yang buruh benar yang tidak memang tidak memiliki modal ya. Kemudian ada naratif ya. Nah, kalau naratif ini bisa sejarah, historis ya, menggali kisah dan praktek dari hidup partisipan ya. Ini sudah semua. Nanti saya kirim ya, jangan ini. Nah, kemudian menjelaskan contohnya apa? Misalnya kalau dalam perkataannya ini, Pak, penelitian ini menggunakan, nah itu bahasanya ya, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi interpretatif, misalnya. Karena bertujuan untuk apa? Untuk menggali mana pengalaman seseorang atau guru ya dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek, dalam pembelajaran apa tadi dengan eh, pembelajaran mendalam ya, misalnya gitu, misalnya dalam mata pelajaran apa itu ya, jadi itu kalau mau merumuskan tentang apa penelitian ini menggunakan pendekatan apa harus jelas ya, ya mengapa menggunakan pendekatan itu. Nah itu tadi, ini kan jelaskan alasan pemilihan desain, berarti mengapa, karena bertujuan untuk menggali tadi apa, menggali makna pengalaman siapa ya, pengalaman guru, pengalaman Widya Prada, pengalaman apa lagi ya, kalau misalnya ketua komunitas belajar atau apa ya, dalam apa misalnya ya, dalam menerapkan apa misalnya ya, tadi mungkin pembelajaran di planning apa.
ya. Karena apa? Juga tadi pendekatan ini relevan untuk memahami esensi pengalaman subjek partisipan. Ya, jadi hindari menyebutkan desain tanpa alasan. Kemudian apa itu ya yang penting. Jadi harus menyebutkan menyebutkan alasannya. Ya. Kemudian kemudian tunjukkan bagaimana desain membantu fokus itu ya, membantu fokus karena relevan. Kenapa? Kenapa itu menunjukkan? Karena desain ini relevan untuk ya mendalami, memahami esensi pengalaman subjek sebagai partisipan. Nah gitu ya. Jadi kan menunjukkan ya itu. Jadi alasannya apa? Ya itu. Ya, nanti kalau misalnya Anda perlu ini nanti saya berikan materi yang lengkapnya boleh gitu ya. Ya. Tapi sabar ini dulu nanti yang saya berikan ya. Oke. Kemarin Pak Denny juga sudah lah kelihatannya ya. Jelaskan jelaskan posisi peneliti. Nah, penelitinya itu berarti karena nih pengalaman subjektif partisipan berarti kalau sudah begitu karena kita memanai perilaku dari partisipan berarti kita oh maaf itu salah ya. Harusnya jelaskan posisi peneliti itu emik atau etik sebenarnya itu salah ya. Oke. Kalau emik itu berarti kita memanai, kalau etik kita ada intervensi. Berarti kalau etik itu di kuantitatif, kalau emik itu di kualitatif. Itu ya. Emik itu ya kita subjektif tapi kita memaknai perilaku dari partisipan ya. Nah, ini tadi sebutkan pendekatan epistemologisnya. Tadi kan Gunting ada menyampaikan apa? Menyampaikan fenomenologi apa? Interpretasi. Karena hanya interpretasi hanya untuk memahami atau memaknai gitu ya. Oke, nanti ini mungkin tidak lengkap di sini tapi nanti akan saya sampaikan nanti saya ini dulu ya, saya compile dulu materinya tapi ini dulu. Ya, itu desainnya. Kemudian ini. Nah, siapa partisipannya? Ya, itu. Ya. Nah, disebutkan, jelaskan siapa partisipan dan karakteristiknya. Partisipannya itu siapa? Tadi kan sudah disebutkan siapa partisipannya yaitu subjek penelitiannya itu siapa. Ya, itu. Subjek penelitiannya itu siapa? Kemudian mungkin juga perlu kalau perlu jumlah atau bukan jumlah sih sebenarnya, tapi komunitas misalnya itu tadi ya, nah ini mungkin menyebutnya subjek ya. Subjek dalam penelitian ini ya, subjek dalam penelitian ini adalah siapa ya subjeknya. Misalnya kalau misalnya studi kasus ya mungkin guru kelas 4 di sekolah mana atau mungkin komunitas belajar di mungkin sekbin atau di gugus mana ya misalnya gitu ya. Jadi pastinya bagaimana karakteristiknya. Nah, karena mungkin di situ mungkin di sana oh ada SD swasta dan ada SD negerinya. Ya, mungkin perbandingannya bagaimana? Banyak sekolah negerinya daripada swastanya 2 banding 3 atau berapa itu karakternya seperti itu ya. Kemudian juga mungkin dari latar belakangnya juga bisa. Jadi apa ini ya. Kemudian subjeknya itu, nah ini, jadi mungkin tidak simulan sampel bukan, tapi maksudnya, jadi kalau di kemarin sudah saya menyampaikan bahwa teknik sampling itu kan ada dua, kemarin teknik samplingnya ada eh, probability sampling dan non probability. Ya, kalau yang probability sampling itu yang untuk kuantitatif seperti random sampling, kemudian ada systematic random sampling, ada apa lagi ya kemarin ya? Ada banyak lagi, ada apa lagi? Stratified, ada cluster ya. Nah, kalau teknik samplingnya di kualitatif itu non probability. Nah, itu bisanya hanya purposive dan snowball sampling ya. Jadi purposive sampling adalah sampel yang bertujuan, snowball sampling adalah nanti seperti salju ya mengambilnya sumbernya. Jadi maksudnya kita tidak bisa menentukan ini kalau snowball itu ya bergulung-gulung tadi oh ini ternyata bukan. Oh, tanya kepala desanya, oh itu Pak Duku sana, Anda ke Pak Duku sana.
Terus ke sana lagi, oh itu ada ininya, ada misalnya, oh itu ada siapa lagi ya misalnya informasi, oh itu ada di perkumpulan itu yang apa pemuda-pemuda itu sumbernya gitu, terus snowball sampai jenuh gitu ya, apa informasinya. Nah, itu juga masih ada yang namanya kuota sampling macam-macam itu juga ada, tapi yang lebih lebih bagus itu pakai ini purposive. Tapi biasanya orang pakai purposive ya. Purposive itu gini, misalnya Anda misalnya di komunitas itu yang diteliti hanya yang dari swasta. Boleh, itu kan berarti purposive ya. Atau mungkin komunitasnya itu komunitas di misalnya kalau di misalnya di sebuah kota itu ada 4 kecamatan, di yang paling misalnya menurut ini mungkin apa dari pengamatan, dari observasi atau dari penilaian dari kota misalnya, oh kecamatan ini yang paling ini yang kurang bergerak ini kayaknya, nah itu udah ada, itu berarti purposif ya. Atau yang bagus ya, bagus juga bisa. Kenapa sekolah itu selalu juara ya? Apa sih bagaimana mereka misalnya selalu juara akademisnya, non akademisnya, bagaimana tuh kepala sekolah mengelola. Nah, ada berarti kalau kalau kepala sekolahnya berarti fenomenologi ya. Kalau karena hanya satu sumber kan, nah, individunya. Kalau Anda misalnya bagaimana komunitas di sekolah itu misalnya bagaimana pokoknya berarti Anda studi kasus di situ ya, gitu. Ya itu jadi mungkin ya yang bisa saya ini. Kriterianya itu inklusi apa eksklusi? Anak apa itu ya? Kalau inklusi itu ya semua berlaku untuk semua, ya. Kalau eksklusif kan tidak berlaku untuk semua, ya. Gitu. Kemudian eh, jumlah partisipan berdasarkan kecukupan informasi, ya. Itu jumlah partisipan berdasarkan itu berapa yang dibutuhkan. Yaitu kalau fenomena ya berarti mungkin satu atau nanti dilihat ya di ininya, kemudian kalau di kasus berapa ya kecukupan informasi, jadi tidak perlu, kalau di kualitatif itu tidak perlu banyak-banyak karena dia mendalam intinya ya kalau itu. Jadi ini ya, jadi kemarin ini mungkin pengalaman juga untuk Anda. Jadi saya kemarin itu eh, jadi koordinator lantip di koordinator lantip di sebuah sekolah di SD. Nah, ternyata kepala sekolahnya itu dulu bekas murid situ, udah sepuh, bekas murid situ balik lagi di situ jadi kepala sekolah, dan di situ luar biasa, di situ ada ekstranya tuh ada 7, bahkan orang Tionghoa, orang orang keturunan itu sekolahkan di situ, banyak yang sekolah di situ kan, aneh ya sekolahnya, padahal di apa ya, sekolahnya itu bisa kita juga luasnya terbatas tapi memang rimbun karena agak masuk tidak di pinggir jalan besar itu ya, itu itu terus juara mereka dari mulai dari non akademisnya ya, mereka punya 7 ekstrakurikuler ya. Kemudian di ini juga, dan guru-gurunya juga luar biasa Mbak Mas di sana, betul. Jadi kalau misalnya ya mungkin saya ingat waktu saya ngantar anak saya kecil itu ya, jadi kalau misalnya anak kecil nari di panggung itu kan gurunya di depannya sambil apa, sambil apa, gerakannya itu kan sama ya, sambil itu juga gurunya terus dan semangat semangat, gurunya luar biasa. Itu perlu juga untuk penelitian ini, saya juga lagi mikirin gimana ya caranya sani penelitian di situ, bagus banget padahal itu apa di rimbun pepohonan ya, maksudnya nggak di jalan kecil, masuk di jalan kecil ya, tapi kemudian ketika saya lihat orang tuanya itu juga ini apa, care sama anaknya ya, jadi apa misalnya anaknya sama taekwondo ya, itu bapaknya sampai izin nggak kantor dulu karena ini anaknya. Terus ada satu anak perempuan di situ ya, ya dia tuh pinter taekwondo, pinter nari, pinter apa gitu ya, itu juga sesuatu yang ini ya kan. Nah apa mereka, karena kan nggak boleh urunan ya sekarang itu, nah mereka tuh dengan ini sendiri, jadi pokoknya sekali datang 5.000, bawa uang 5.000, pokoknya yang mau ikut sudah dari siapaan guru dari sekolah, mereka 5.000. Tapi ya didaftar dulu ya. Nanti saya tulis cari ikut. Ya, gitu. Nah, kemudian peran partisipasi guru. Jadi artinya bagaimana peran partisipan yang bisa dari guru siswa itu di dalam penelitian kita.
Ya, perannya jadi narasumber, sumber data, atau mungkin yang sumber data ini kan kalau misalnya yang kita tertiba Fitri, kita kan bisa tanya-tanya dari teman-temannya, ya enggak? Nah, itu jadi itu ya mungkin dari yang bersangkutan, dari teman-temannya, misalnya kepala sekolah tadi yang mau kita bidik, kita bisa tanya gurunya, kita bisa tanya siswa-siswanya, kita bisa tanya orang tua atau yang di komunitas sekolah itu, ya kan? Ya, kira-kira begitu. Nanti begitu ya, kira-kira. Tapi ini memang harus singkat jelas seperti tadi. Nanti mungkin bahasanya akan saya berikan seperti tadi ya. Gitu. Nah, mungkin di sini bagaimana perumusannya? Nah, begini. Partisipan penelitian terdiri atas 6 guru kelas. Berarti ini nanti kan berarti ini sepertinya studi kasus ya, yang telah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek minimal berapa tahun? Minimal 1 tahun. Pemilihan didasarkan pada kedalaman pengalaman dan keterlibatan langsung dengan implementasi kurikulum. Jadi ada pernyataan di situ tentang partisipan dan karakteristiknya tadi ya gitu. Nah, terus itu ya mungkin itu. Jadi disebutkan partisipan dalam penelitian ini terdiri atas berapa orang atau apa terdiri dari satu komunitas ya yang telah melaksanakan tadi yang kita bisa tadi PJBL apa project pembelajaran berbasis project atau deep learning tadi ya. Berdasarkan apa? Tadi kan misalnya minimal 1 tahun atau minimal 5 tahun berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung. Mungkin yang sudah pernah menerapkan apa? Menerapkan tadi deep learning itu minimal berapa tahun, ya. Itu supaya sama ya, jangan sampai kalau nanti asal guru terus ini kan kita tidak mendapatkan data yang eh, apa apa data yang tadi jenuh ya. Nah, gitu. Oke, itu. Kemudian partisipan tadi konteks lokasi. Mungkin saya agak agak ini nih, agak jadi teknik sampling sudah ini. Oh, tadi teknik sampling udah ya. Masuk kemana tadi ya? Masuk di sini ya tadi ya, partisipan ya. Oke. Nah, konteks konteks atau lokasi penelitian. Ya, sekarang. Tadi saya carikan dulu. Ya, ini terkelewat ini. Oh ya. Jadi menggambarkan tadi kelas, sekolah, atau komunitas, atau orang yang mau kita teliti. Tetapi biasanya tadi menggunakan inisial, ya, menggunakan inisial karena datanya biasanya kalau tidak menyebutkan inisial atau menyebutkan ini apa sensitif, ya. Karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian, ya, maksudnya. eh, Terus ini juga karakteristiknya, maksudnya karakteristik eh, lokasinya itu memang sesuai dengan fokus penelitian. Ya, tadi penelitiannya misalnya tadi ya kepala sekolah berarti misalnya profil ya kepala sekolahnya itu berarti eh, karakteristik untuk lokasinya itu memang benar-benar sesuai. Memang kepala sekolah yang lingkungannya itu untuk kepala sekolah yang tadi berprestasi ya misalnya itu atau mungkin komunitas belajar yang tadi sudah menerapkan PBL, PJBL atau deep learning terutama ya. Kemudian konteks sosial kultural institusionalnya lembaganya. Jadi budaya 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 organisasi dan kebiasaan sosialnya di sana bagaimana ya budaya organisasinya ya. Tadi mungkin saya tanya ya mungkin etos kerjanya tinggi, budaya kerjanya tuh sehat ya misalnya seperti itu ya. Terus hubungan antar apa eh, antar individu di situ misalnya apa ya dekat tapi tetap saling menghormati. Saya seperti itu ya. Dan alasan memilih lokasi tersebut, alasannya apa?
Ya misalnya begini, karena di daerah itu misalnya ya di di Bugis atau di Sekbin itu memang hanya sekolah itu ya, misalnya di sekolah itu saja yang apa eh, menampilkan mungkin yang menonjol ya, menonjol untuk prestasinya gitu. Mungkin ada kompleks atau dalam satu Sekbin atau apa. Memang sekolah itu yang ini, itu alasannya ya, sehingga perlu apa diteliti tadi ya sesuai dengan itu. Kemudian akses meneliti ke lapangan bagaimana ya itu tentu harus ada perizinan dan itu juga perizinannya itu berhubungan dulu dengan konteks sekolah ya. Misalnya apa? Penelitian ini dilakukan di SD negeri X ya. Sebuah sekolah yang menerapkan kurikulum apa? Menerapkan kurikulum merdeka mungkin yang mungkin sebuah sekolah yang sudah menerapkan tapi ini di planning baru berapa 1 tahun ya kayaknya ya 1 tahunan ya kalau misalnya nanti ya misalnya nanti aja misalnya sekolah memiliki misalnya menerapkan kurikulum merdeka kurikulum merdeka mungkin juga ya kurikulum merdeka yang sudah mengadaptasi deep learning misalnya gitu kan ada yang belum mengadaptasi deep learning kok nah yang sudah mengadaptasi deep learning ya gitu sekolah kenapa itu alasannya juga sekolah memiliki komitmen yang kuat ya misalnya tadi pada penerapan apa tadi penerapan deep learning dengan dukungan sarana sarana apa ya sarana digital yang memadai misalnya begitu ya kalau deep learning itu apa ya. Hmm. Itu ya misalnya ya atau lingkungan bisa juga tuh dengan dukungan lingkungan yang memadai itu juga bisa. Nanti saya contohkan ya. Jadi caranya merumuskan ya nanti. Oke, nanti tapi mungkin menyusul ya tidak hari ini ya. Tapi kalau ini hari ini bisa. Ya. Itu ya jadi setiap setiap poin tadi ada pernyataannya. Alasannya apa? Tadi penelitian dilakukan di EDX karena SDX sudah melaksanakan atau menerapkan kurikulum merdeka yang mengadaptasi atau mengadopsi deep learning ya deep learning selama setahun ya misalnya selama 1 tahun ya dengan dukungan lingkungan yang memadai itu misalnya ya tuh eh ini tadi untuk jadi ini terus dirangkum dalam satu kalimat atau satu atau dua kalimat. Nah, teknik instrumen pengumpulan datanya. Nah, untuk teknik dan instrumen pengumpulan seperti biasa kemarin, jadi ada menurut Pak Dini kan ada wawancara, observasi, dokumentasi atau studi dokumen ya namanya. Dokumentasi, kemudian ada catatan lapangan ya, atau field note apa apa ya, kalau di itu namanya field note ya wawancara itu ada berapa macam kan juga sudah mendalam, semi terstruktur, struktur, durasinya, berapa lama, apa jumlah sesinya berapa. Teknik probing itu teknik bertanya ya. Probing itu teknik bertanya. Kemudian observasi partisipan atau non partisipan, fokus observasinya pada apa perilakunya, apa interaksinya, atau dalam proses pembelajarannya. Ya, kalau profil berarti kan ada perilaku kepala sekolahnya. Ya, interaksinya ya itu tadi mungkin interaksinya apa mungkin di komunitas belajar tadi ya atau mungkin juga bisa juga di situ ada interaksi bagaimana perilaku kepala sekolahnya interaksinya dengan guru-guru yang lain dengan pendik dengan siswa dengan orang tua nah itu juga bisa juga ya kemudian dokumentasinya studi dokumennya bisa dilihat dari apa misalnya ya kalau kepala sekolah itu kan apa ya berarti ya beliau ya kalau dinilai mungkin penilaian dari kepala sekolah profilnya mungkin kalau Bali besar punya nggak yang itu kalau yang menilai kepala sekolah itu siapa ya penilik atau pengawas sekarang ya Mbak Fitri istilahnya ya Ada pengawas, kalau nggak salah, Prof, kalau untuk SD, SMP itu pengawas. Kalau TK itu ada yang pengawas, ada yang penilik. PAUD mungkin ya kalau penilik ya. Iya, Nah, iya, penilik kan. Pak. Iya, Ya, kalau kalau masalah itu struktural ya biasanya ya. Nah, itu mungkin iya. dokumentasinya dari apa? Mungkin dokumen nilai dari ini dulu, dokumentasinya, kemudian catatan dari apa? Ya prestasi-prestasinya, mungkin yang gitu ya. Studi ini kalau tentang tadi fenomenologi kepala sekolah ya.
Kalau komunitas atau mulai dari sekolah atau kelas, ya misalnya kita lihat dari guru-guru tadi, guru-guru kelas berapa tadi, 1 sampai 6, berarti bisa dilihat dari rencana pelaksanaan pembelajaran mendalamnya, atau mungkin dari LKPD-nya. Dia pakai LKPD yang apa, pakai paper atau pakai paperless, misalnya pakai LKPD gitu ya. Kemudian dari daftar nilai, dari catatan guru, dokumen kebijakan, mungkin kalau dia dari guru-gurunya, catatan gurunya ketika menilai siswa bagaimana? Eh, Nilai ketika menilai siswa, daftarnya ada apa tidak? Ya, itu. Jadi mungkin itu ya. Kemudian ada catatan lapangan, deskriptif, reflektif. Jadi apa yang terjadi di lapangan itu yang ditulis, mungkin ini cenderung dari hasil observasi, ya. Ya, itu. Nah, kemudian bagaimana cara ininya untuk wawancaranya tadi, contoh pertanyaan situasi ketika wawancara berlangsung itu juga harus dipikirkan, ya. Nggih, gitu. Jadi untuk studi dokumen itu juga, selain itu juga bisa foto, rekaman kegiatan, catatan refleksi guru tadi sudah ya. Nah, misalnya gini, misalnya Anda pakai apa misalnya? Misalnya penelitian ini eh, apa, menggunakan eh, apa, atau mungkin wawancara dan observasi digunakan untuk menggali data dalam penelitian ini. Wawancara mendalam dilakukan sebanyak berapa kali? Ya, misalnya 2 kali pada setiap peserta atau setiap guru, kemudian dengan durasi berapa, ya. Kemudian observasi kelas dilakukan berapa kali, ya, masing-masing ke guru berapa, kan tadi ada yang guru kelas 1 sampai 6 tadi ya. Kalau dari kepala sekolah apa yang ini dilakukan? Misalnya wawancara dilakukan dengan kepala sekolah berapa kali dengan durasi ini, mungkin fokusnya apa, pertanyaannya mungkin ya, itu ya. Kemudian observasinya melalui apa, ya, itu misalnya kalau Anda pakai ini. Jadi harus dijelaskan apakah Anda pakai semuanya atau pakai berapa. Yang mungkin instrumen utama ya misalnya, atau apa, pengumpulan data instrumennya itu biasanya nih jadi satu ya. Ya, misalnya wawancaranya tekniknya menggunakan wawancara apa, tekniknya menggunakan apa, kemudian instrumen yang digunakan apa, ya. Itu tujuannya untuk apa? Tadi dilakukan berapa kali, ya, durasinya berapa, ya, itu yang penting dilakukan, ya. Ya, jadi kemudian ini tentu ketika apa, ini nih harus sesuai nanti dengan hasilnya, dengan apa, dengan proses di hasil dan pembahasannya, ya. Nih. Kemudian ini mungkin saya ada beberapa nih. Oke, ini pas lagi kiyang ya, jadi saya pakai ini, masih pakai tablet ya. Ya, eh ini ada saya ada satu yang tidak, agak belum saya masukkan, nanti silakan Anda masukkan sendiri. Saya pakai 3 teknik. Ada teknik analisisnya, saya yang saya paparkan Miles Huberman, kemudian ada Creswell, kemudian satunya ada Brown and Clark, ya, nanti. Nah, ini yang pertama nih yang sering umum digunakan untuk peneliti kualitatif pemula ini, Miles Huberman, ya. Ada pengumpulan data, reduksi data. Kenapa interaktif? Karena dia berlaku siklus, ya. Ada reduksi, jadi data dikumpulkan, kemudian direduksi dulu. Direduksi itu dibuang yang mungkin outlier, outlier apa yang misalnya tidak berguna, yang ini dibuang, yang apa yang dipakai kemudian dikumpulkan. Kemudian display lagi setelah tadi ada yang disederhanakan, dikumpulkan, diklasifikasi, dikelompokkan, kemudian didisplay datanya, disajikan. Nah, sesudah itu baru konklusi atau ditarik kesimpulannya, ya. Nah, kalau dari Creswell ini, kemarin dari Pak Denny udah berapa ya juga ya? Dari Pak Denny apa kemarin? Kemarin Superman sama apa? James Bradley apa waktu Pak Denny? Wah, lupa, jangan lupa. Jangan sampai lupa. Ini kalau sudah lewat terus lupa ya. Aduh, Mas Isna juga lupa, Mas. Menggunakan Creswell juga, Bu. Oh iya, Graswell juga. Terus
Mas Superman juga ya Mbak Dwinanda ya. Terus selain itu mungkin ada ini ya pakai James Bradley ya, yang taksonomi domain itu ya, pakai nggak? Yang ya etnografi. Jadi kalau kan, oh kalau Anda nanti juga menemukan buku penelitian kualitatifnya Nasution, itu juga sederhana, itu mudah dipahami oleh mahasiswa S2 ya. Itu ada apa kualitatifnya Nasution, kemudian bukunya ya, bukunya Nasution. Kalau misalnya mau Sugiono ya nggak apa-apa. Sugiono kan juga dia banyak kuantitatif, kualitatif, terus ada mixed method gitu kan. Terus ada tambah satu lagi nih dia tuh apa ya kemarin ya? Dengan apa ya aku ini kemarin kan saya ikut ikut webinarnya beliau itu tentang eh, desain penelitian ya, mendalami desain penelitian kuantitatif itu ada satu ada ini beberapa bukunya beliau tuh ya. Nanti ini ya saya nggak begitu ingat ya. Namun ada Creswell. Creswell ini yang terjemahan ya. Terus ada yang juga nanti kalau Anda bisa cari bukunya di lewat Google juga bisa kelihatannya. Ini ada yang baik hati kelihatannya sudah terjemahan di apa ditaruh di apa diunggah ya, diunggah di internet itu ya. Kalau di situ Creswell secara umum mengorganisasikan data, membaca seluruh data, mengkode atau coding, mengembangkan dia tema ya, mengembangkan deskripsi dan tema, menyajikan teman interpretasi. Jadi sekarang ternyata ada software yang bisa mengolah data kualitatif, bisa berupa foto, video, bisa berupa teks, bisa berupa gambar, ya ternyata sekarang lebih apa lebih canggih ya. Gitu. Hanya nih saya memang ini ada sih kalau kalau Anda mau ya, saya ini ikut pelatihan beberapa. Jadi jangan dikira saya orang tua nggak belajar. Jadi ini nanti saya nah besok saya ikut yang BIMA, BIMA itu yang penelitian dosen ya. Kemudian sebenarnya saya agak tumbuk dengan NVivo. Ada NVivo tuh 4 kali pertemuan. Saya besok tunggu tanggal 18 itu nggak bisa ini. Terus saya juga ikut satu lagi. Ada beberapa banyak tawaran. Saya ikut yang bagaimana menulis buku ya. Jadi meskipun tua-tua ya itu nggak terlalu ini sih sebenarnya. Kalau misalnya mau gratis itu biasanya kita harus kirim flyernya ke 5 grup tapi kita nggak dapat sertifikat ya. Kalau saya kan butuh juga sertifikatnya, jadi saya tidak pakai itu, saya minta sertifikat itu biasanya nambah berapa gitu ya. Kalau kalau itu kalau yang flyer kita ngikutin aja. Tapi kalau kita kita apa misalnya ikut paketnya bisa klaim sertifikat, bisa klaim videonya, bisa klaim materinya itu biasanya sampai 100 di atas 100 ya. Gitu. Nah ini bahasa Inggrisnya, jadi dia spiral modelnya. Kalau yang ini kan Malik Superman itu kan pakainya interaktif ya. Jadi balik lagi data-data yang data di ini kok kurang ini lagi ke data redaction lagi, gitu ya ke reduksi data lagi. Ini kalau ini begini, mudah-mudahan sama ya. Mengorganisasikan data, kemudian membaca seluruh data keseluruhan. Jadi kalau Gestalt itu kan eh, lebih baik membaca keseluruhan data dulu dari nanti baru perbagiannya, kemudian mengkode, mengkode itu yang mengklasifikasi, mengidentifikasi dan mengklasifikasi, kemudian mengembangkan deskripsi dan temanya, kemudian menyajikan temuan dan interpretasi. Itu mudah-mudahan sesuai dengan gambarnya ya. Oke, ya. Ini upayanya saya ya, saya sambil belajar ini ya. Oke. Terus ini brown cloud ini yang tematik ya loh ini ya. Saya sih malah ini nggak belum familiar dengan ini ya. Ada familiarisasi data. Ini familiar pengelompokan data lah ya. Kalau dulu ada belajar biologi itu kan ada family ya, ada ada family gitu kan. Coding, tadi sudah mencari tema, meninjau tema, menamai tema dan melaporkan. Ini mungkin secara keseluruhan. Dan anda mau pakai yang mana? Kayak masih sederhana tuh pakai Miles Superman, tapi kalau mau pakai Creswell juga nggak apa-apa, pakai ini juga nggak apa-apa. Yang penting di dalamnya aja ya teknik analisis datanya. Oke, kira-kira kalau analis data nanti bunyinya gimana ya? Nah, kalau reduksi data tadi memilah, kemudian ada juga proses menyederhanakan, ada proses mengelompokkan juga. Ya, display datanya bisa berupa tabel,
bisa berupa diagram, ternyata juga bisa ya. Kemudian matriks atau narasi tematik bisa ya. Jadi kemudian penarikan kesimpulan tadi sudah ya. Nah, kemudian bagaimana caranya ya. Jadi teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bidang apa? Saya Miles Hurman tadi ya misalnya. Itu prosesnya juga diceritakan. Untuk misalnya untuk data apa yang mau di apa misalnya pertama pengumpulan datanya apa kemudian tadi apa ya direduksi tadi apa tadi memilah kemudian memilih memfokuskan kemudian menyederhanakan ya jadi misalnya kemudian setelah itu datanya di apa yang mau ditampilkan apa yang mau dibuat matriks sebenarnya matriks itu kode tabel sebenarnya ya kok tabel ada judul tabelnya kalau matriks ya gitu. Kemudian kalau menurut tadi tematik sudah, nah itu ya jadi dijelaskan Anda mau teknik apa. Misalnya kalau misalnya contoh, misalnya kalau yang pakai ini pengelompokan datanya berdasarkan apa, contoh codingnya seperti apa, kemudian mengelompokkan temanya jadi berapa tema, ya nanti ya. Kemudian bagaimana cara menamai temanya, kemudian bagaimana melaporkannya. Tadinya itu ya kalau teknik analis datanya. Berikutnya keabsahan data, kemarin juga sama Pak Dini sudah ya ada triangulasi sumbernya mungkin gurunya, kepala sekolah, siswa, eh, orang tua siswa ya. Kemudian tekniknya bisa diadu antar teknik wawancara, observasi, dokumentasinya bagaimana, ditanding ya, apakah terjadi relevan apa terjadi pertentangan, kontradiksi, ataukah koherensi ya. Kemudian ada eh, waktu ya, kemudian member waktu. Kemudian member member check itu member checking. Nah, member checking itu berarti kita cek ke partisipan ya apakah benar ya mengonfirmasi kepada partisipan benar enggak yang saya tulis ini hasilnya seperti ini gambarnya seperti ini betul enggak seperti yang disampaikan oleh tadi misalnya Bu Guru sumber misalnya kemudian kepada ini betul enggak yang saya sampaikan tadi mungkin yang berasal dari itu ya member checking tadi maksudnya yang termasuk di dalam uh, sebagai partisipan ya. Kemudian peer debriefing itu artinya diskusi dengan ahli metodolika atau FGD mungkin ya. Itu ya, diskusi dengan ahli atau rekan sejawat ya. Kemudian ada audit trail. Ini audit trail itu artinya saya juga baru ini dokumentasi proses penelitian. Oh, seperti berita acara maksudnya, ya. Jadi di situ ada jadwal, catatan lapangan, transkrip, eh, log analisisnya, ya. Jadi auditor itu dokumentasi selama proses penelitian, ya. Mungkin ada rundownnya, ya, jadwalnya, itu ya mungkin ya. Kemudian kecukupan referensial, ya. Referensinya cukup apa tidak untuk memaknai eh, apa data-data yang sudah dikumpulkan ya. Kemudian berikutnya oh cepat ternyata ya. Oh ada prosedur ternyata masih ada prosedur. Prosedurnya ya prosedurnya yang pertama pralapangan, berarti kan menyusun proposal. Kalau kemudian setelah proposalnya jadi, biasanya sih baru baru instrumen, baru perizinan ya biasanya ya. Ya biasanya instrumen awal dulu menyusun proposal, kemudian instrumen awal, kemudian perizinan. Karena kan ketika uji coba atau apa kan biasanya di lapangan ya, sudah di lapangan. Kemudian tahap pengumpulan data tadi mau pilih yang mana, dominan yang mana. Jadi kalau di kuantitatif juga gitu nanti. Eh, Instrumen utama dalam penelitian ini adalah instrumen pendukungnya yang mana, gitu ya. Kenapa? Misalnya kalau saya misalnya tentang kemampuan penalaran, berarti instrumen utama saya adalah tesnya. Ya gitu.
ya. Kemudian instrumen pendukungnya apa? Ya, ada observasi, wawancara, karena mixed method ya biasanya. Ya, itu. Kemudian tahap analisis data tadi sudah, tahap analisis tadi sudah, tahap laporan juga sudah. Ya, oke. Itu. Kemudian etika penelitian tadi, persetujuan secara sadar dari partisipan, kerahasiaan itu perlu dijaga, izin penelitian dari institusi itu harus ya. Jadi kalau kalau saya dulu waktu sekolah itu kan saya di Jawa Tengah, jadi saya ke Kesbangpol UNE Jogja, kemudian ke Kesbangpol mana Jawa Tengah, kemudian saya karena saya sekolah, saya ke Dinas Pendidikan, ya, ke Kanwil itu ya. Jadi terus kemudian ke Kanwil, ke apa, ke Dinas Pendidikan Kabupaten, Kabupaten Kota, baru ke sekolah gitu. Tapi mintanya itu jadi saya dari eh, minta ke pembimbing dulu. Jadi tanda tangannya dari pembimbing terus kemudian UNY mengeluarkan surat permohonan rekomendasi ke Kesbangpol. Jadi ya memang itu seperti itu izin penelitiannya ya. Nah, kalau sekarang sih kalau kami kalau dari PGSD misalnya mau ke guru-guru SD, kalau misalnya di Kota Semarang ya tinggal kalau misalnya sudah baik ya biasanya langsung aja nggak usah pakai izin-izin gitu ya. Tapi kecuali kalau untuk legalitas formalnya memang harus ada ya. Kemudian ini perlakuan khusus jika maksudnya subjeknya tuh anak atau guru ini harus hati-hati ya. Iya, sekarang kan sensitif banget masalahnya. Ya, misalnya Anda pakai PJBL nih, ya kan? Pakai PJBL. Kalau misalnya seperti yang lalu itu pakai mungkin pendekatannya bisa TREL, teaching at the right level misalnya toh, atau menggunakan misalnya pembelajaran berdiferensiasi. Ini kan apa? Siswanya kan homogen ya, maksudnya yang kurang pinter jadi satu, yang sedang jadi satu, yang apa? Yang ini jadi kalau misalnya Anda kira-kira mau apa misalnya pengembangan misalnya tentang penilaian ya misalnya desain penilaian misalnya jadi orang PEP kan desain penilaian pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran mungkin TRL juga bisa pembelajaran berpendekatan TRL misalnya di SD mana di SMK mana di mana gitu misalnya ya itu. Nah ini kan misalnya Anda dilalah kebetulan pertemuannya misalnya 3 kali ini 3 kali kok itu terus kan. Nah ini anak-anak oh nanti ada yang protes nih Bu, orang tuanya. Bu, kok bisanya ya anak saya ini kok dikelompokkan di apa? Oh, anak saya kok dikelompokkan di bodoh terus ini kelompoknya nanti gimana Bu? Anak saya nggak pinter-pinter, sekolah disuruh pinter malah sama gurunya malah nah itu kan ya. Nah itu kan juga harus perlakuan kalau subjek anak tuh harus hati-hati ya itu. Ini karena memang sensitif ya itu. Apalagi misalnya eh, anda tidak yang melakukan bukan Anda tapi gurunya. Nah, ini nanti karena imbas dari Anda tadi penelitian di situ. Nah, ini gurunya juga karena juga harus hati-hati. Nah, ini mungkin perlu disampaikan dikomunikasikan bisa kepada Bapak Ibu ini kami mau ini tapi apa sebaiknya ini jangan disampaikan ke siswanya karena siswanya supaya nggak tahu kalau sedang diteliti gitu ya. Jadi kalau diteliti kan jadi yang tadinya misalnya apa biasanya apa jadi ada yang dimanipulasi oh manipulasi namanya apa ya ada yang direkayasa gitu ya mungkin orang tuanya pengen kelihatan baik misalnya anaknya gitu ya jadi minta maaf karena ini memang untuk untuk apa ya untuk kepentingan penelitian dan seterusnya juga harus harus ini ya harus eh, hati-hati gitu. Ini juga harus ada pernyataan etis bila diwajibkan oleh jurnal. Jadi jurnal itu nggak mau kalau nanti Anda menyampaikan ini nanti ada protes gitu ya, ada clearance pernyataan etis ya. Ini dari siapa kira-kira ya? Ini dari partisipan atau dari mana nih ya? Nah kemudian, nah ini yang mau saya berikan sebenarnya ini. Kalau tadi kan Pak Dini udah banyak ya. Nah sekarang ini, jadi kriteria metode yang baik menurut
jurnal Sinta nih. Tadi saya sudah merangkum ya. Yang pertama konsisten dengan fokus dan tujuan penelitian. Jadi jangan fokus. Misalnya kalau Anda menyampaikan itu, terus jangan pindah-pindah ya. Jadi memang konsisten tujuan penelitiannya itu apa toh? Untuk menggali secara mendalam, misalnya profil kepala sekolah, kepala sekolah yang inovasi, apa yang inovatif misalnya gitu ya dalam manajemen sekolah atau dalam apa tadi yang misalnya gitu ya tujuannya tuh harus begitu ya mendeskripsikan gitu kan ya misalnya nah ini terus gitu jangan sampai nanti ini mendeskripsikan belakangnya karena tujuan penelitian ini untuk menganalisis lah itu kan nggak cocok lagi jadi memang harus konsisten ya dengan fokus dan tujuan penelitiannya jadi jangan sampai juga antara tujuan dengan jawabannya nanti jadi salah ya atau tujuan fokusnya tidak sesuai dengan metodenya ya gitu. Nah, misalnya Anda tadi misalnya salah tempat ya harusnya fenomenologi Anda sebut studi kasus itu kan nggak cocok berarti ya tidak sesuai dengan fokusnya ya ditulis jelas rinci dan dapat ditelusuri tadi ya sampun menggunakan istilah metodologi sesuai standar ilmiah jadi yang saya sampaikan contohnya tadi misalnya penyebutan subjek dan sampel ya kalau di kualitatif tentu Anda harus menyebutkannya subjek ini diperoleh dengan teknik apa tadi ya misalnya subjek penelitian atau partisipan ya. Subjek ini diperoleh melalui teknik sampling misalnya sampling purposive sampling atau tadi apa ya snowball sampling itu kan metodologis ya jadi harus sesuai ya kok misalnya Anda pakai random sampling ya salah kan gitu ya oh ini bukan kualitatif kok oh ini kualitatif kok di random dulu ya nggak ya nggak benar kan gitu ya secara metodologi harus sesuai tadi istilah populasi dalam penelitian kualitatif ini kan nggak cocok ya kan? Karena itu bukan terminologinya secara metodologis ya menampilkan contoh konkret proses penelitian. Jadi nanti kalau bisa memang harus seterang-terangnya di situ ya. Itu. Jadi kalau kemudian menjelaskan bagaimana bukannya apa. Jadi bagaimana proses ya itu. Jadi prosesnya. Jadi nanti misalnya bagaimana misalnya apa ya? Bagaimana profil kepala sekolah eh, yang memiliki inovasi eh, dalam apa misalnya manajemen apa ya misalnya ya jadi kalau misalnya guru apa bagaimana biasanya kan ada bagaimana implementasi ya bagaimana guru mengimplementasikan deep learning di kelas masing-masing ya di kelas ya misalnya kemudian apa lagi yang di situ oh misalnya apa ya eh, jadi ini kebetulan saya ini kan meneliti ini ya saya pakai metode campuran saya meneliti tentang peran asesmen berbasis integrasi literasi matematika dan joyful learning untuk mengembangkan karakter berpikir kritis. Jadi mungkin agak beda. Jadi saya pakai kualitatif kuantitatif, saya pakai mixed method ya. Yang pertama itu saya ini dulu kayak joyful learning kan sudah lama sebenarnya konsepnya. Jadi saya pakai eksperimen dulu. Saya membuat modul ajar, kemudian saya membuat instrumennya. Itu saya ini dulu, kemudian saya ingin meneliti bagaimana misalnya ternyata lebih efektif misalnya ya efektif untuk mengembangkan kemampuan dulu saya kemampuan kemampuan berpikir kritis nah kemampuan berpikir kritis ini kalau kita latihkan terus menerus ini akan mengarah pada disposisi berpikir kritis jadi efektifnya dari kognitif ternyata kognitifnya juga nanti kemudian saya ini kalau di posisi itu ada 7 kelihatannya, tapi ternyata yang ditemukan dalam penelitian saya itu hanya 5. 5 itu rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian keterbukaan berpikir, kemudian ada ketekunan, ada ketelitian, terus yang satu itu kepercayaan diri, yang paling rendah ternyata ketelitian. Nah ini sebenarnya ini mau nanti bisa untuk penelitian lanjutan. Ya kemudian itu ternyata indikator konstruk yang muncul untuk karakter itu ternyata itu. Kemudian saya meneliti juga faktor-faktor
yang mendukung dan yang menghambat. Jadi yang misalnya itu biasanya kalau kualitatif seperti itu yang sederhana ya. Itu jadi yang menghambat implementasi asesmen itu apa sih gitu. Oh yang mendukung yaitu misalnya oh ada medianya, media yang hands on sama digital itu ada. Kemudian dukungan dari ternyata dukungan dari kepala sekolah, dari orang tua itu juga penting ya. Kemudian yang menjadi penghambat itu apa? Durasi waktunya ya, waktu, kemudian kemampuan siswa dan guru yang beragam sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajarannya. Saya itu ya intinya itu yang kemarin. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi bisa Anda nanti bisa kalau S2 PEP ini bisa mix method ya. Mix method tadi bisa explanatory. Kalau mungkin Prof. Purwo kemarin sudah menyampaikan kan mix method Prof. Purwo ya metode campuran. Nah, udah menyampaikan apa eh, bisa explanatory, bisa exploratory gitu kan ya. Iya, Bro. Iya, gimana? Ada yang mau ditanyakan eh, dalam kesempatan itu ternyata udah mau setengah 8 ya ternyata ya. Setengah sembilan, Bro. Iya. Masa saya bicara sendiri nih siapa silakan mau ini boleh barangkali saya ada yang ini Tanya dong, Bro. boleh boleh silakan. Jadi untuk teknik apa namanya penelitian kualitatif itu ada minimalnya enggak? Boleh satu atau dua gitu atau minimal dua gitu, Bro? Oh, teknik apanya? Pengumpulan datanya. Oke. Pengumpulan datanya ya biasanya bisa muncul semua sih Mbak Fitri, tapi mana yang dominan biasanya. Ya, nah biasanya yang dominan itu diwawancara dan observasi kelihatannya. Yang dominan ya. Nanti Mbak Fitri bisa aja misalnya yang utama dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, kemudian sebagai apa misalnya kayak yang tadi dokumentasi. Mungkin kalau catatan lapangan footnote juga nggak terlalu ini karena bisa menggunakan studi dokumentasi ya. Mungkin bisa apa ada yang dominan, ada yang tidak dominan, tapi memang ciri khasnya di penelitian kualitatif itu tadi tiga itu tadi wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Itu Mbak gitu. Oke, silakan. Kasih, Bro. Yes, sama-sama Mbak Fitri. Monggo Kalau yang izin lain bertanya, boleh, monggo Mbak Binanda. oke, kemarin kan saya mengajukan judulnya itu tentang Hmm. struktur dan nilai kepahlawanan cerita rakyat. Nah, setelah saya telusuri, ternyata sumber datanya itu bukan yang primer. Jadi, saya kepikiran untuk mencoba penelitian yang lain. Hmm. Kebetulan saat ini saya di Blora. Nah, itu Bupati Blora menerapkan program baru dan itu baru Hmm. dilaksanakan 1 tahun terakhir itu mengenai program sekolah sisar ngaji. Jadi Boleh? mengan- Hmm. nggih, nah saya berencana meneliti itu tentang implementasi program sekolah itu sisar ngaji gitu boleh Hmm. atau tidak, Boleh, Prof? boleh, boleh. Hmm. Nggih. Ya, itu sekolah saya ngaji nanti malah itu bisa jadi ini ya. Bisa memberikan rekomendasi nanti juga bisa nanti kualitatif mungkin. Nah, itu kan mungkin kan kalau eh, sekolah asisten ngaji itu maksudnya TPK-nya di situ apa gimana, Mbak? Itu jadi sebagai bentuk apa ya? Karena fenomenanya kan sekarang banyak anak yang mungkin jarang ke TPQ, jadi akhirnya guru di sekolah itu berkolaborasi dengan kiai di sekitar Hmm. sekolah itu untuk mengajarkan materi yang ada di madrasah. Itu meliputi fikih, tajwid, dan juga akhlak Oh, gitu. berarti Jadi nambah ini di enggak, luar nambah jam pembelajaran. belajarnya mereka enggak? Enggak, ada 2 jam pelajaran tambahan setiap minggunya. Oh, oh, oh hanya seminggu hanya 2 jam ini ya khusus untuk yang itu ya. Enggak, tapi itu dibagi kelasnya juga. Jadi ada kelas apa? Ada kelas juz amma, kelas Al-Quran, dan juga ada kelas jilid. Jadi nanti Oh, selain mengaji itu mereka juga setoran gitu setiap harinya, Prof. tergantung anunya ya, mereka mungkin akan ada yang sudah TPQ, ada yang belum, ada yang ini ya, mungkin ada semacam
ini dulu ya, penilaian awal dulu ya Mbak ya. Nggih, ada diagnostiknya Ada setiap itu penjaringan ya. awal Hmm. awal tahun ajaran baru itu selalu Oh iya. diagnostik dulu. Oke. Nah, itu mungkin yang agak ini tuh nanti ininya narasumber untuk yang ini ya, kiai-kiainya ini nanti kalau kalau yang ini apa ya, tersertifikasi gitu ya mestinya. Kan mestinya kalau yang bisa ngaji ya, untuk ngaji itu kan berarti harus ada sebenarnya hafalannya, oh apa gitu ya mestinya ya ada. Jadi kalau Oke. jadi itu bagus loh. Kalau misalnya kalau anak saya dulu kan, anak saya tuh nggak pernah di SD-nya, di SD negeri, terus anak saya tuh SD-nya SD IT. Jadi dia udah terbiasa ada fikih, akidah, sirah gitu ya, Quran hadis gitu. Jadi dari itu, jadi sekolahnya memang full day mereka, jadi sampai sore. Terus sekalian TPQ di situ Mbak. Jadi saya, mereka pulang sore itu wis ngaji, wis belajar bahasa Inggris, wis tabligh. Jadi karena saya dengan suami kan LDR. Jadi saya kerja, jadi nggak mungkin kalau saya harus ngantar ke TPQ, ngantar kemana enggak Mbak. Jadi memang tak buke. Terus mereka sekolahnya ketika MTS, jadi dia nggak tak masukkan ke SD negeri mboten, ke MTS Man, Madrasah Aliyah Negeri. Jadi tidak pernah di rumah. Jadi MTS-nya juga MTS-nya kebetulan di Brebes itu ada MTS model bagus sekali di situ ya. MTS negeri tapi ada pondoknya, pondok pesantrennya. Jadi ada asramanya, berasrama mereka itu ya. Jadi kalau dari saya kan dulu rumahnya di Tegal, kalau ke Brebes itu sebenarnya hanya 20 menit ya. Itu sampai di ini kan sama ininya pengurusnya. Yakin Ibu orang 20 menit ini karena saya nggak bisa ini Mbak. saya nggak bisa ini anak ya. Jadi udah tak boardingan. Jadi bisa yang full day itu bisa boarding di situ atau bisa dari rumah. Saya minta boarding itu juga rebutan kalau yang boarding itu yang berasrama tuh kita rebutan itu Mbak Gwinanda jadi anak saya supaya apa yang saya belajar ini jadi banyak juga kan saya kan alumnus PGSD kan banyak Bu Nuning mana putranya suruh ke sini ada SD-nya favorit juga ada guru-guru SD favorit oh aku nggak kebagian anaknya gitu-gitu kan putranya nggak kebagian gitu kan enggak anak saya memang itu bagus tuh Mbak Dwinanda itu. Padahal itu SD-nya berarti bisa untuk swasta dan negeri ya, Mbak? Pripun, Bu? Bisa. Itu untuk negeri saja apa untuk swasta juga? Itu satu Bora. Jadi dari eh saya kan di SMP gitu, satu SMP Hmm. diwajibkan ada. Nah, untuk eh, juknisnya ada dari eh, kabupaten, namun Hmm. di sekolah saya itu mengembangkan silabus sendiri. Karena Hmm. apa ya? Itu kan disusun oleh guru agama dan juga melibatkan kiai yang akan Hmm. menjadi pengajar itu. Nah, ketika ditanya, kebetulan tiga kiai ini mempunyai madrasah masing-masing, jadi Hmm. mereka memahami tentang eh, administrasi dan silabus dan lain sebagainya. Kemudian, Diteruskan? oke, kemudian itu ditanya kalau misalkan menggunakan juknis yang dari dari pemerintahnya bagaimana? Ternyata menurut beliau ini Pak Kiainya itu merasa mungkin anak sudah bisa mencapai tahap yang naik lagi. Jadi akhirnya menyusun silabus sendiri mengenai fikihnya, mengenai akhlaknya, Hmm. tajwidnya dan lain sebagainya. Jadi targetnya dalam satu tahun siswa kalau yang juz amma itu bisa menghafalkan surat pendek, kalau yang jilid itu setidaknya bisa apa ya bisa membaca Al-Quran dengan baik atau membaca surat-surat pendek juga. Hmm. Kemudian kalau yang juz itu targetnya dari An-Naba sampai juz terakhir sampai surat terakhir begitu Bu. Ya. Bagus itu kalau apalagi sekolah sudah bekerja sama dengan Pak Kiai itu ya menyusun silabusnya sendiri gitu ya. Jadi itu sangat bagus saya kira itu terobosan yang luar biasa. Blora juga kerjasama di PG, apa di S2 Digdas ya. Kalau saya satu rombel sendiri tapi kebetulan saya nggak mengampu, saya ngampu di rombel 3 dan 4 ya. Jadi ada dua rombel yang saya ampu di Digdas gitu ya. Kalau di sana mata kuliah saya itu
Nobel, inovasi belajar matematika ya beda kalau dengan di sini ya. Itu. Ini bagus sekali tuh bisa. Sudah berlangsung berapa lama? Itu dari tahun ajaran 2024-2025. Kebetulan Ya. sudah monef 1 kali dan waktu monef itu oleh pengawasnya apa ya dapat nilai bagus karena memang secara administrasinya lengkap, secara pelaksanaannya rutin, terus asesmennya juga rutin, kemudian Hmm. secara yaitu dari silabusnya juga lebih dikembangkan daripada di sekolah lain yang memang hanya mengikuti juknisnya saja Ya, begitu, Bu. ya. Boleh Mbak, itu bagus. Di SMP, Mbak Winanda di SMP negeri apa di swasta? Di SMP negeri, Bu. Di SMP negeri. Ya, silakan monggo yang punya program-program. Ini kan sekarang lagi berlomba-lomba ya. Di pemerintah daerah itu lagi berlomba-lomba apa ini ya? Apa kebijakan ini kalau saya kemarin itu ditelepon sama Pak Guru dari Semarang, dari Batang atau Pemalang ya, yang memberi kesempatan kepada guru SD itu guru-guru lah tidak SD tak itu ke Australia, sekolah ke Australia. Terus kemarin dia telepon saya minta ini ya, minta saran, saya sarankan mungkin ada teman-teman yang di FIPP itu teman-teman yang sudah keluar, ada yang sudah ke Australia, ada yang ke UK, ada nanti bisa saya ini ke teman saya gitu ya, saya kalau dengan memang perlu nanti saya berikan kontaknya, terus nanti saya kabari teman saya itu gitu ya. Jadi semangat semangat ada yang kepala daerah itu memberi kesempatan kepada guru-gurunya untuk sekolah studi lanjut di luar negeri. Nah, kan hebat itu ya. Ini sekarang lagi berlomba-lomba ya, gitu. Oke. Sekolah juga mungkin ya. Jadi eh, ini mungkin juga tantangan untuk ini ya. Ini kan juga mungkin yang sudah ada yang bapak ibu kan, sudah berkeluarga ya. Saya dulu begitu ya. Saya juga waktu kecil ngaji sih, tapi ngajinya itu kan di musola ya, karena di masjid lah gitu, nggak seperti anak-anak gitu kan. Jadi saya kadang-kadang itu saya justru belajar dari anak-anak. Jadi misalnya Quran hadis mereka mau tes kan, otomatis kan saya tes dulu. Nah, saya kan belajar dulu. Sirah, misalnya kenapa, misalnya Nabi Ismail tuh usianya sampai 137 atau 147. Kemudian istrinya tuh hamil usia berapa, gitu-gitu. Dari mana jumhur, dari mana tuh karena dari anak-anak itu. Jadi anak-anak sekolah, karena mau tes, saya harus baca dulu. Kemudian baru saya katanya jawab gitu supaya dia bisa. Itu cara belajarnya, karena saya mungkin tidak memperoleh kesempatan ketika saya kecil atau dewasa dulu ya, belajarnya ngaji-ngaji biasa lah, ngaji-ngaji hafalan Al-Quran paling gitu ya. Misalkan anak saya kan tahu horib, tahu tajwid itu ya dari anak-anak juga gitu. Ya kan dulu ya memang sekolahnya ada atau itu guna dan seterusnya, tapi lebih ini ketika dengan anak-anak, dan itu mungkin ya kemudian apa ya, jadi saya kebetulan mungkin ini pengalaman aja sih, saya tidak bermaksud riak juga enggak ya, mungkin ini pengalaman gue ada ya. Jadi itu apa itu juga ketika dia dari SD-nya itu mau ke MTS itu juga sebenarnya belum tahun ajaran. Jadi eh, MTS itu mengambil negeri itu, MTS negeri, jadi tesnya duluan apa untuk PMB-nya, pendaftaran siswa barunya, eh, PDB ya apa sih, peserta didik baru itu awal ya. Jadi yang lain SD SMP atau belum, kita sudah ya. Jadi anak saya itu ya ikut tes, yaitu setoran, ada surat pendek, surat panjang, terus bahasa Inggris. Nah itu anak saya tuh lucu ya waktu tes itu ya, misalnya what's your favorite food gitu, ya cepet aja fried chicken, itu aja cepet gitu ya saya. Jadi ini aja, terus misalnya favorit drink gitu ya, apa ya, pop ice gitu kan ya, itu kita ketawa aja yang di belakang itu ya. Jadi mungkin itu sebenarnya pada ketawa ini ya, mungkin dia cepet itu ya. Jadi yang lucu-lucu sih sebenarnya pertanyaannya ya, karena dia udah bahasa Inggris. Jadi kalau jadi rasa kebetulan di sebuah yayasan itu ada PAUD-nya, ada PAUD-nya, ada playgroup,
kemudian ada TK-nya gitu. Jadi anak saya memang dari usia 2 tahun sudah masukkan ke situ ya, data berbagai ke situ. Jadi saya terbiasa kalau anak-anak dulu kan ngantar sekolah itu misalnya bahasa Inggris, oh hari ini temanya apa ya gitu. Dan itu mungkin juga bisa ya. Jadi ini belajar jadi orang tua ya gitu. Ya, alhamdulillah ya setelah jadi ini juga ada fenomena maaf ya mungkin yang non Muslim kalau ada di sini. Jadi ada fenomena juga lepas jilbab. Ini ada ya, tidak hanya ini teman anak saya itu udah beberapa, bahkan teman saya dosen itu juga ada. Ya ini juga apa ya, ya nggak apa-apa sih itu kan pilihan juga ya. Nah paling tidak saya anak-anak tuh tahu sendiri ya, aku teman saya ya udah pokoknya kalau seperti itu pilihan gitu ya. Jadi tanya pada diri sendiri gitu kan. Saya dulu juga jilbab, saya pakai hijab itu juga tidak dari tidak. Jadi bertahap gitu ya. So, misalkan dosen UIN, tapi suami saya nggak pernah memaksa harus pakai hijab enggak. Jadi ketika saya ini, saya dulu pakainya juga roknya sak lutut gitu ya. Terus kata suami saya turunkan roknya sampai bawah lutut. Terus setelah itu saya pikir-pikir, saya pakai celana panjang. Lama-lama bajunya atas panjang. Lama-lama suami saya gini, alhamdulillah udah punya panjang. Mas sekarang tinggal nunggu kapan pakai kerudungnya kayak gitu. Jadi itu ya, jadi setelah nggak ada alasan lagi saya tidak kenapa saya tidak apa istilahnya menutup aurat dengan ini ya gitu. Nah ya udah pakai. Nah sehingga setelah itu kan mantep ya, saya senang kayak gitu. Jadi nggak insya Allah nggak ini gitu kan. Nah itu jadi kita harus memantapkan diri dulu yang seperti itu ya. Gitu kalau kalau memang kadang-kadang kan agama mungkin agama apapun itu kan agama warisan. Ya, orang kita yang Islam, ya, Islam kita jadi Islam, yang Katolik Katolik. Tapi silakan apa kita kemudian mengkaji sendiri supaya menguatkan akidah kita sendiri. Gitu sih sebenarnya ya. Itu itu sih. Jadi anak-anak diberi pilihan, tapi tetap orang tua harus istilah kalau orang dulu tuh celukin daset, daset maaf ya, ini kalau mungkin agak kasar, cekli buntut itu kan hanya ini, gitu ya. Itu. Jadi ini selain kuliah PEP metode penelitian ini juga kuliah kemanusiaan gitu ya. Jadi ini pengalaman aja ya gitu. Jadi itu sih. Jadi orang tua pasti akan mencarikan apa sekolah itu sebenarnya ketika kita memilih sekolah itu sebenarnya kita memilih lingkungan. Jadi kenapa saya tidak anak saya tidak tidak saya sekolahkan di sekolah favorit itu tidak ya. Jadi anak saya juga waktu di madrasah aliyah itu malah mengerikan, nggak mengerikan sebenarnya, di madrasah aliyahnya tuh di Cirebon. Jadi malah nggak ada boardingnya gitu. Ya, tapi ya itu tadi dari mereka belajar dari situ ya, dari kehidupan di sana seperti apa. Yang celananya bajunya hilang sering, celana baru misalnya ke Jogja, nengok ibunya waktu saya masih S3 ya, ibunya terus tak belikan celananya pengen celana jean, hilang gitu ya, itu yang apa itu ini. Jadi kenapa ya kok ya kan gitu. Jadi anak saya juga kenapa ya, berarti siapa ya ini nih? Kenapa kok dia ngambil saya gitu? Ya, ini kan orang banyak, itu kita harus bisa memberi pengertian ke anak kita ya. Eh, mungkin kalau Anda keponakannya atau siapa yang belum berkeluarga itu ya, bahwa di dunia ini tuh hitam putih, tidak hitam putih ya. Ada yang jelek, ada yang baik, ada yang tergantung apa mungkin di keluar siapa mungkin eh, di keluarganya dia tidak memperoleh kasih sayang, tidak memperoleh pendidikan yang eh, apa seperti diperoleh di keluarga yang lain, beda-beda gitu saya ya. Gitu. Jadi itu sih supaya mesti mental health-nya tuh jadi ini ya, jadi sehat ya tadi apa kesehatan mentalnya itu yang penting. Jadi ketika menghadapi orang, jadi kalau anak saya tuh dulu kalau kecil itu kalau misalnya sepedanya dipinjam tanpa izin pasti dia teriak-teriak. Pinjam ini. Kok pinjam sepeda nggak izin? Katanya ya misalnya gitu kan. Nggak izin. Gimana sih kok nggak izin? Misalnya dikembalikan. Kok nggak minta maaf? Kayak gitu. Mesti itu. Jadi itu saya harus pelan-pelan bahwa dia tidak memperoleh yang seperti itu. Ya, banyak seperti itu. Jadi itu ada. Nah ini harus dipahami yang seperti itu, tapi dengan bahasa.
sama mereka gitu ya. Jadi itu juga mereka supaya bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, gitu kan? Gitu. Terus kemudian tapi tidak berarti harus frontal ya. Kita harus memusuhi yang tidak baik gitu, tidak juga. Tapi kalau kita tidak bisa merubah itu menjadi baik ya kita cukup jadi teman saja, itu tidak dekat gitu ya. Itu sih kira-kira. Oke, kuliah hari ini. Cukup. Kalau cukup nggak apa-apa, nanti saya kirimkan PPT-nya dulu ya. Nanti kalau yang mau contoh-contoh tadi boleh ya. Nah, gimana, mau ada yang disampaikan mungkin terkait perkuliahan? Berarti eh, mulai sekarang sudah mulai disusun ya. Terus pokoknya butuhkan mana dulu? Misalnya tekan, kalau pendahuluan kan berarti sudah ada latar belakang sampai ke landasan teori atau kajian pustaka atau jadi gini, mungkin saran saya yang pertama tadi adalah kalau di pendahuluan itu kalau bisa ada landasan yuridis, mungkin kalau ada landasan hukumnya, tadi mungkin kalau Mbak Driandra itu kan tadi ada kebijakannya, kebijakan Bupati Blora tadi kan, Mbak Dwinanda ya misalnya, itu kan berarti yuridisnya, ya. Kemudian ada yuridis, kemudian landasan empiris. Empiris itu tadi misalnya kenapa Anda tadi fenomenanya apa yang muncul, ya gejala-gejala yang muncul ketika Anda nanti akhirnya nanti penelitiannya aku fenomenologi, studi kasus gitu ya. Itu jadi ada empiris. Empiris itu terbagi dua. Empiris itu bisa diperoleh dari observasi, kemudian dari wawancara, itu dari yang mau jadi subjeknya. Kemudian empiris itu juga bisa mengacu pada hasil penelitian yang relevan terdahulu. Ya, jadi empiris ada dua ya, yang benar. Jadi pengamatan Anda terkait tadi penelitian kualitatif tadi, kemudian empiris itu mungkin ada yang sudah pernah meneliti tentang ini. Ya, tetapi cari gap teorinya ya di situ ya, gap researchnya di situ ya dengan itu ya. Tetapi misalnya gitu ya, misalnya kan biasanya nih, kalau misalnya Mbak Dinanda ini kan biasanya dilakukan di sekolah-sekolah ini Islam ya, bernuansa Islam, tapi ini diterapkan ini gitu ya mungkin ya, antara itu gap researchnya begitu. Terus kemudian ada namanya teoritis. Teoritis itu sedikit aja ya, teoritis kalau di kualitatif itu sedikit. Nah, teoritis itu misalnya apa yang dimaksud dengan program tadi, belajar sambil ngaji atau apa ya, benar Mbak? Apa sekolah sambil ngaji atau belajar sambil ngaji tadi? Sekolah sisan ngaji, Bu. Oh, sekolah sisan ngaji. Ya, sekolah sisan ngaji ya. Gitu ya. Jadi misalnya apa sih teoritisnya, apa pengertiannya apa gitu ya mungkin ya. Itu. Itu jadi itu ya kira-kira ada gejala dasar itu yang di latar belakang tadi urgensi apa kemarin sudah di pertemuan awal-awal. Nah, minggu depan nanti mulai disusun. Mungkin saya cek minggu depan. Saya cek minggu depan, atau kalau mungkin bersedia silakan nanti bisa dikumpulkan di Google Drive-nya Mas Isna nanti, atau mungkin ada yang mau kita bahas minggu depan. Tapi sebenarnya mungkin saya mungkin tanya jawab dulu, kita diskusi minggu depan terkait perkuliahan yang sudah kita lakukan, atau nanti mungkin saya tambahi yang tentang ternyata penting juga ini mengenai hasil dan pembahasan ya. Nanti saya siapkan ya. Oke, saya kira itu untuk semuanya. Ini Mbak Salma ini kok ganti? Ini siapa ini? Siapa ini Mbak? Kok yang sekolah kok beda ini loh, yang kuliah ini siapa? Eh, serius ini. Baik. Saya kira itu untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Berarti nanti kita Sabtu ketemu lagi ya. Ini Sabtu depan itu tanggal berapa ya? Oh belum. Oh, wisudanya tuh 29 November wisuda. Terus nanti kalau nggak Desember itu, kalau sekarang wisudanya hari Sabtu ya. Hari Sabtu biasanya sampai jam 1 ya.
Gitu. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, luar biasa semangatnya. eh, saya sampaikan terima kasih. Ya, itu saya kira cukup. Untuk yang Muslim silakan mengakhiri perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Eh, Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Prof. Makasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih. Minta maaf belum bisa menyapa semuanya ya. Besok saya ganti korbannya nanti kalau yang minggu depan. Tadi kan ada Mbak Fitri, Mbak Dina dan sudah di korban. Ya, baik. Saya izin live. Oh, ya. Recording stopped.